Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beril Arya Putra Pradana, nomor induk mahasiswa 420062 dari jurusan Multimedia Broadcasting dari kelas STT 9. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari rangkuman saya dari semua materi yang ada pada mata kuliah fotografi. Jadi kita langsung saja start. Yang pertama yaitu ada fotografi dan sejarahnya. Nah, fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata photos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Fotografi pertama dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu. Dalam buku The History of Photography, karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Motti. Motti mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang di dindingnya terdapat lubang kecil atau pinhole. Dari lubang dinding tersebut akan terrefleksi pemandangan yang ada di luar ruangan secara terbalik. Pada tahun 1826, Joseph Niepce, seorang peneliti Prancis, menghasilkan sebuah foto berjudul View from Window at Grasse. Niepce membuat foto dengan melapisi pelat logam dengan senyawa buatannya. Pelat logam itu disinari dalam kamera obscura 8 jam sampai tercipta gambar kabur dari puncak atap perkebunannya. Nah, seperti yang ada pada contoh di bawah ini. Pada tahun 1839, Louis Jacques Mande Daguerre menemukan pelat logam, kemudian dinyatakan sebagai tahun teknologi fotografi. Untuk fotografi di Indonesia sendiri, yaitu pada tahun 1841, Dr. Jurjan Munich mulai datang ke Indonesia. Pada waktu itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Cassian Cepas, fotografer Jawa Tulen kelahiran 1844, terlacak dari foto tertua buatannya tahun 1875. Kamera obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini. Ditemukan oleh Aristoteles 330 sebelum Masehi. Digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler 1604. 1609, Kepler menyarankan penggunaan lensa pada kamera obscura agar mendapatkan proyeksi yang lebih bagus. Seperti pada contoh berikut, di samping ini adalah kamera obscura pada zaman dahulu. Kamera obscura dikembangkan oleh Daguerre, yaitu menjadi Daguerreomania. Daguerreomania meledak di Eropa dan Amerika Serikat, di mana gambar permanen pada kaca dan logam menjadi populer. Meski daguerreotipe populer, namun memiliki kelemahan, yakni hanya bisa membuat satu gambar saja tanpa bisa diperbanyak lagi. Kertas negatif. Pada tahun 1835, penemu Inggris William Henry Fox Talbot menciptakan kertas negatif atau negative paper untuk pertama kalinya. 9 tahun kemudian, pada tahun 1844, teknik baru yang disebut dengan kalotipe ini dipatenkan. Meski cetakannya tidak sebagus foto Daguerre,
Tapi teknik ini bisa menghasilkan beberapa salinan dari negatif tunggal. Proses ini kemudian dinamakan fotografi dan kemudian diakui menjadi inspirator proses foto modern. Bubuk lampu flash yang diciptakan pada tahun 1887. Ditemukan di Jerman pada tahun 1887 oleh Adolf Mead dan Johannes Gedig. Setelah itu, lampu flash ditemukan oleh orang Austria bernama Paul Vierkotter. Lampu foto flash dipatenkan oleh Johannes Ostermeyer pada 3 September 1930. Kamera Polaroid atau foto instan. Kamera Polaroid atau foto instan ditemukan oleh Edwin Herbert Land. Ia mengembangkan proses pencetakan foto langsung jadi dengan menggunakan kamera Polaroid pada tahun 1986. Pada tahun 1960-an, era fotografi modern dimulai. Kamera analog versus kamera digital. Perbedaan antara kamera analog dan digital hanya berbeda pada media perekam dan beberapa instrumen. Kamera biasa menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto ke dalam film dari cahaya yang ditangkap. Film adalah media penyimpanannya. Kamera digital menangkap dilakukan dengan komponen sensor CCD atau CMOS, yang hasilnya kemudian akan direkam dalam format digital dalam media simpan digital semacam memory card. Kamera analog tidak akan ditinggal dalam beberapa tahun ke depan. Fotografer akan tetap menggunakannya karena kelebihan yang dimilikinya. Kamera digital akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi elektronik dan produsen alat-alat elektronik yang terus bersaing. Komposisi dasar fotografi. Rule of third. Pada salah satu dari komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar dengan pembagian bidang foto ini. Maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Keempat titik tersebut dapat disebut 4 titik mata. Dalam aturan rule of third, jika kita menempatkan objek atau point of interest pada salah satu dari keempat titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan lebih seimbang dan menarik untuk dipandang. Kedua, komposisi tengah. Menempatkan objek di bagian tengah. Ketiga, komposisi diagonal, yaitu kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Seperti memfoto dalam posisi sedikit dimiringkan. Yang keempat, latar depan atau foreground. Objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Tapi jangan sampai foreground-nya itu terlalu dominan dan mengambil perhatian dari objek utama. Gunakanlah foreground sebagai framing untuk membingkai objek tersebut. Seperti contoh, kita memfoto objek yang berada di belakang objek lainnya. Seperti objek yang di depan itu di blur, yang belakang itu lebih jelas. Yang kelima, background. Latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Ini adalah kebalikan dari teknik foreground. Keenam, vertikal. Penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, angkuh. Yang ketujuh, horizontal. Penempatan gambar dari samping kiri ke kanan, sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas,
damai, kalem, dan kompak. Yang terakhir, pembingkaian framing. Framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk pembingkaian yang memasukkan objek pada framing. Teknik pengambilan gambar atau foto. Yang pertama ada freeze atau levitasi. Teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan atau freeze. Semakin cepat pergerakan benda tersebut, maka semakin besar angka speed shutter yang kita setting atau butuhkan. Yang kedua ada panning, sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol shutter atau rana. Dengan setting shutter speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Jelas dan kaburnya objek tergantung pada cepat atau lambatnya gerakan panning. Yang ketiga ada slow speed. Pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah, maka hasilnya gambar tampak kabur seakan-akan disapu, namun latar belakang masih jelas. Yang keempat ada bulb. Teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekan tombol rana dengan lebih lama. Bukaan terkecil pada diafragma. Yang terakhir ada siluet. Teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya dengan cara menempatkan objek di depan sumber cahaya, lalu mengatur pengaturan matering atau ukuran atau acuan bagian framing mana yang diperhitungkan exposure-nya ke arah background. Jenis shoot atau field of view. Yang pertama ada extreme close-up, diambil dalam jarak yang sangat dekat, sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditujukan pada bagian tertentu pada objek. Kedua, headshot atau big close-up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Ketiga, ada close-up. Gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja. Yang keempat, ada medium shoot. Pengambilan dari jarak sedang. Jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, dari perut atau pinggang atas. Yang keempat, medium long shoot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Yang kelima, full shot, yaitu pengambilan dari atas kepala sampai kaki, full. Long shoot, objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh, sehingga porsi background menjadi lebih banyak, sementara objek terlihat kecil. Sudut pengambilan gambar atau angle. Eye level. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret, layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya atau human interest, biasa dipanggil begitu. Low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. High angle. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini, kamera diposisikan lebih tinggi dari objek sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Dengan angle ini, kita bisa memasukkan elemen-elemen pendukung komposisi ke dalam frame. Lighting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihatan
mata, yang kemudian diteruskan ke otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Cahaya alami merupakan cahaya yang telah diberikan oleh alam, sebagai contoh cahaya matahari, sinar bulan, dan gemerlap bintang, di mana cahaya yang diterima oleh objek akan menghasilkan sebuah karya yang natural dan tentu dalam mendapatkan sinarnya sendiri. Harus dengan rentang waktu yang sesuai di mana matahari atau sinar bulan dapat menyinari objek yang kita inginkan dengan sempurna. Butuh kesabaran ekstra untuk seseorang fotografer yang ingin mendapatkan objek dengan natural light yang sempurna. Arah datangnya cahaya, front light. Front light artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang difoto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Cahaya depan bisa datang lurus terhadap subjek, seperti kalau kita menghadap ke matahari. Side light, cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberi kesan dimensional yang kuat. Backlight atau cahaya belakang. Backlight terjadi saat kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera, namun di belakang subjek. Saat kita memotret sebuah subjek yang belakangi matahari, misalnya memotret teman yang menghadap ke timur pada jam 4 sore, maka akan terjadi backlight. Tata cahaya. Tata cahaya yaitu ada 3-point lighting. Yang pertama ada keylight, pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya keylight lebih terang dibandingkan dengan fill light. Dalam desain 3 poin pencahayaan, keylight ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Kedua, fill light merupakan pencahayaan pengisi. Biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. Fill light ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan keylight. Intensitas pencahayaan fill light biasanya setengah dari keylight. Yang ketiga ada backlight. Pencahayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan keylight dan fill light, dan tentu saja tergantung pada subjeknya. Misal, backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang dengan warna rambut hitam. Memotret foto refleksi yang menarik. Refleksi atau yang sering disebut teknik foto pantulan lebih terfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi atau 3D sekaligus dalam satu frame foto. Foto refleksi melalui media pantulan air maupun cermin, sehingga bayangan objek pada foto atau frame menjadi tampak terlihat memiliki dimensi yang lebih luas. Depth of field, fokus, dan sudut cahaya. Berhubungan dengan depth of field, angka f per tinggi sekitar f per 11 atau lebih untuk membantu menyeimbangkan objek sehingga mata melihatnya lebih dekat dengan refleksinya dan mendukung efek pantulan untuk muncul. Sedangkan fokus sangat bergantung pada jarak antara objek dengan pantulannya. Pertama, fokus pada objek, lalu pada refleksinya. Ini akan membuat hasil yang sedikit berbeda tergantung pada seberapa banyak perhatian yang diinginkan untuk refleksinya. Teknik slow speed. Salah satu aspek yang perlu dilakukan yaitu
pengandalan teknik slow speed, dengan kata lain, bisa menggunakan shutter speed lebih lambat dari biasanya, yaitu di atas 2 detik yang berguna untuk memuluskan permukaan air. Lalu, gunakan angka f per tinggi atau sekitar f per 11 atau lebih, karena akan membantu menyeimbangkan objek sehingga mata melihatnya lebih dekat dengan refleksinya dan mendukung efek pantulan agar muncul. Komposisi foto simple is Instagramable. Yang pertama yaitu ada Golden Triangle. Teknik ini cocok digunakan untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Biasanya digunakan untuk food foto, flat lay, dan foto produk. Kedua, Leading Lines. Biasa digunakan untuk foto-foto landscape dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Yang ketiga ada Clear Space sekaligus yang terakhir, yakni teknik ini sangat simpel untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.